Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتاب القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Dzalikal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ikhlas dan semua yang hadir, mudah-mudahan senantiasa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang utama dan pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah, taufik, karunia yang telah kita rasakan bersama-sama, tentunya dengan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga bersalawat dan tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan tambah amalan kita setelah kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan berzikir kepada Allah, yaitu dengan bacaan Al-Quran ataupun hadis. Tentunya tiada lain agar kita senantiasa bisa bertambah juga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa lebih semangat lagi untuk beramal saleh. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, apalah yang kita bawa selain amal saleh? Maka dari itu kita senantiasa berusaha, yaitu beramal saleh, karena itulah investasi yang kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan di dalam surah Thaha, ada ayat yang ke-75. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Allah firmankan, dan barang siapa yang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh dia telah membuktikan keimanan dengan amal yang saleh, fa ulaika lahumud darajatul ula. Maka mereka itulah adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Maka kita semuanya menginginkan kita ini semuanya memiliki derajat yang tinggi. Orang yang memiliki derajat yang tinggi, itulah yang dijanjikan oleh Allah terusan ayatnya. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka, yaitu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disediakan surga adn. Mereka akan memasukinya penuh dengan kebahagiaan dan mereka akan kekal, dan itulah jazaa'u man tazakka, balasan bagi orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, alias terus-menerus
terus menerus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita bersama-sama berganti tahun, tentunya tiada lain adalah usia kita, jatah umur kita tentunya bukan bertambah malah berkurang. Maka dari itu kita berusaha untuk senantiasa kita beribadah dengan yang lebih baik. Dengan apa biar kita bisa beribadah lebih baik? Tentunya tiada lain dengan kita mengaji, dengan kita berusaha mengkaji ayat-ayat Al-Quran, sehingga amalan-amalan ibadah kita ini menjadi amalan yang sempurna, yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya baca tadi yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ini berkaitan juga masih berkaitan tentang hijrah. Jadi orang yang berhijrah itu adalah orang yang menginginkan kebebasan. Orang berhijrah itu merdeka. Merdeka itu kan enak, bebas, merdeka. Maka kalau ada pertanyaan, apakah Rasulullah bersama orang-orang yang beriman 13 tahun berada di Mekah itu bebas, itu merdeka? Tentu jawaban kita ya tidak. Rasulullah bersama orang-orang yang beriman mau beribadah saja susah, senantiasa dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang memusuhi bukan orang yang datang dari negara asing, bukan, dari negerinya sendiri, kaum kafir Quraisy yang mengusir Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Maka saat itu apakah Rasulullah dan orang-orang beriman bebas? Mereka beriman tidak bebas, sehingga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Ya kita kalau kita ingat-ingat, ini kan dekat dengan Agustus juga. Dulu Indonesia juga sama juga, tidak bebas, dijajah juga. Belanda, Spanyol, Portugis, Jepang. Apa kita saat itu bebas? Tidak bebas juga. Maka semuanya manusia menginginkan apa? Menginginkan merdeka. Sehingga Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, untuk pindah dari Mekah ke Yasrib. Yasrib saat itu namanya Yasrib atau Madinah. Orang-orang yang berada di Yasrib udah ada yang meluk Islam, karena ada orang-orang yang di Yasrib itu pergilah ke Mekah dan bertemu kepada Rasulullah, dan ada yang memeluk Islam, beragama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kembali lagi ke Yasrib. Maka ketika Rasulullah SAW berhijrah, maka Rasulullah bertemu dengan orang-orang yang berada di Yasrib tadi, yang dulu telah beriman. Maka ayat yang saya baca di surat At-Taubah ayat 100, Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwalun. Jadi sabiqunal awwal, orang yang telah dulu beriman, orang muhajirin yang mereka berhijrah, dan juga sudah ada namanya Ansar yang dari Yasrib dulu pernah ke Mekah bertemu Rasulullah dan balik lagi ke Yasrib. Maka was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang lebih dulu dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang awal, yang pertama dari muhajirin dan juga dari kaum ansar. Jadi muhajirin yang berhijrah, ansar yang mereka memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang berhijrah yang berada di Yasrib atau Madinah. Dan diteruskan ayatnya, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yang mengikuti
kaum Muhajirin dan Ansar, maka ialah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran ini orang yang terlebih dahulu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka orang yang demikian disebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum Muhajirin dan Ansar yang dicari apa? Ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini apa sebetulnya yang kita cari? Yang paling istimewa itu tadi ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berhijrah juga mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ansar pun yang mereka itu melindungi dan menolong orang yang berhijrah ini juga menginginkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hidup ini amalan yang istimewa adalah amalan yang kita kerjakan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila orang itu sudah meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ternyata ketika Rasulullah dan orang-orang yang beriman berada di Madinah, tak butuh waktu lama bisa mengislamkan seluruh Jazirah Arab. 8 tahun berada di Madinah langsung bisa menaklukkan kota Mekah dan seterusnya, dan diberikan kemenangan di dalam berperang saat ini. Inilah orang yang telah meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila sudah meraih ridhonya Allah, apa yang tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita semua juga sama menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di dunianya. Karena ayat ini harus diteruskan lagi, wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Di sini akhiratnya. Kalau kita bilang seperti itu, radhiyallahu anhum wa radu anhu, di dunianya memperoleh ridha dari Allah. Ridha alias disukai oleh Allah, disenangi oleh Allah. Dan orang yang berhijrah pun dengan suka cita. Kaum Ansar pun juga senang menerima dari para sahabat Rasulullah yang berhijrah dengan suka cita. Makanya orang yang demikian Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah dia di akhirat kelak juga akan memperoleh kebahagiaan. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dia akan memperoleh kebahagiaan surga yang di situ disebutkan yaitu penuh dengan kenikmatan sebagaimana mengalir sungai-sungai dan sebagainya, dan juga kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan al-fawzul azim, itulah yaitu kenikmatan, kemenangan, kesuksesan yang agung. Sehingga apabila kita mau mengikuti yang diperintahkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberi ridhonya. Tentu kita akan menjadi orang yang senantiasa menang, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semuanya menginginkan agar kita di dalam beribadah ini diberikan kebebasan, bebas kita. Tidak ada rasa takut. Zaman dulu kita dijajah juga sama juga. Beribadah takut. Karena ketika kita beribadah diancam, dimusuhi. Sebagaimana dulu ketika Rasulullah berada di Mekah, senantiasa diancam, dibunuh, dibunuh, disiksa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Maka kita berusaha menjadi orang-orang yang
ridhonya Allah dengan apa? Melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Berhijrah ini diperintah oleh Allah. Sehingga orang yang berhijrah pun sebetulnya sebagai bukti bahwa dia itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau kita ngomong beriman kan butuh bukti. Buktinya mana kok beriman kepada Allah? Ada syariat berhijrah, hijrah. Sekarang kita bisa lanjutkan ke surat sebelumnya, surat Al-Anfal ayat yang ke-74 kait dengan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ini buktinya orang beriman yang sebenarnya ulaika humul mu'minuna haqqan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Dan orang-orang yang beriman membuktikan imannya dengan apa? Berhijrah. Maka di dalam hijrah pasti ada namanya jihad, ada pengorbanan, ada perjuangan. Maka ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah hijrah itu sudah berhenti?" Maka disebutkan oleh Rasulullah, yang namanya hijrah itu tidak berhenti selagi makana jihad, selagi masih ada jihad, ya, pengorbanan. Orang yang berjihad berarti apa? Namanya berhijrah juga. Innal hijrata la tanqati. Jadi sesungguhnya yang namanya hijrah itu la tanqati apa? Tidak akan terputus, tidak ada putusnya. Makana jihad, selagi masih ada di jihad. Jadi senantiasa hijrah itu ada. Maka dari itu meninggalkan sesuatu yang buruk itu juga termasuk adalah berhijrah. Yang baik menuju yang lebih baik, itulah juga namanya berhijrah. Jadi hijrah itu tidak berhenti selagi masih ada jihad atau pengorbanan. Kita melakukan sesuatu pasti ada pengorbanan. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan berhijrah dan berjihad fi sabilillah, di jalannya Allah. Sehingga orang yang berhijrah yang mengikuti yang diperintahkan Allah, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini ringan Bapak Ibu? Oh, berat sekali. Kalau zaman dulu benar-benar pindah itu berat sekali. Kita ada cerita Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman adalah orang yang kaya ketika berada di Mekah. Kaya, rumahnya besar, banyak. Demikian pula kebunnya luas. Demikian pula usahanya lagi maju-majunya. Berarti apa? Kekayaan yang banyak, yang ditumpuk-tumpuk kekayaannya. Kenapa? Memang sudah puluhan tahun beliau berusaha mengumpulkan harta kekayaan, ditumpuk-tumpuk banyak kekayaannya. Namun ketika ada perintah berhijrah, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdurrahman bin Auf tinggalkan seluruh harta kekayaan. Kenapa? Karena memang diancam oleh orang kafir Quraisy. Wahai Abdurrahman bin Auf, pilih satu di antara dua kalau kau ingin berhijrah. Nah, apa itu? Kalau kau ingin hijrah, maka tinggalkan seluruh harta kekayaan dan keluarga. Jadi boleh berhijrah, silakan berhijrah. Tapi tadi itu
tinggalkan harta dan keluarga, hanya baju aja yang dipakai dari Abdurrahman bin Auf. Kalau kita ini model kita rumah besar di Jakarta, kontrakan banyak, alpukatnya lagi buatnya itu pun alpukatnya hektaran, warungnya, tokonya banyak, usahanya lagi maju-majunya, kok disuruh pindah, kita mau lagi dari itu. Suruh pindah ke Surabaya, nggak boleh bawa apa-apa, kita nggak mau kan? Pasti nggak mau kita, model iman kita, jadi nggak mau kan? Beda dengan Abdurrahman bin Auf, ada syariat, ada perintah hijrah, tinggalkan semuanya. Kenapa dia dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata tidak butuh waktu lama. Abdurrahman bin Auf kembali lagi ketika berada di Madinah, beliau menguasai juga bisa, usahanya maju juga ketika berada di Madinah. Memang tukang dagang, ahli bisnis Abdurrahman bin Auf. Itulah orang yang memeluk ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tidak dikasih oleh Allah, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman bin Auf. Jadi hijrah butuh jihad, butuh pengorbanan. Ya apa saja itu. Kita hadir di sini juga butuh pengorbanan juga. Kita hadir di sini itu bukan sesuatu yang gampang atau yang mudah. Ini sesuatu yang sudah perlu latihan juga. Ibu bapak kalau tidak terbiasa jamaah di masjid, coba suruh jamaah masjid susah, berat. Gak biasa taklim, susah juga taklim. Gak biasa ngaji kan. Setiap hari kita ngaji satu pojok saja setiap hari. Kalau sudah terbiasa apa enteng. Memang segala sesuatu butuh jihad, segala sesuatu butuh pengorbanan. Maka kita yang berusaha berjihad dengan pengorbanan, inilah orang yang berhijrah, orang yang berhijrah. Maka walladzina awaw wa nasaru ayatana, dan orang-orang yang memberi perlindungan dan juga pertolongan. Berarti siapa di sini? Orang-orang Ansar, penduduk Yasrib kota Madinah, yang menolong orang-orang yang berhijrah. Ada yang memberikan tanahnya, ada yang memberikan makanan dan sebagainya. Jadi baik orang yang berhijrah dan juga kaum Ansar ini telah membuktikan keimanan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak, dengan benar. Maka iman itu butuh ujian, tidak diuji oleh Allah. Jangan cuma ngaku beriman saja, tidak, diuji oleh Allah kita. Yang ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dari malah diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Sehingga semua ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya tentunya baik bagi kita, baik yang diuji. Cuma kadang-kadang kita menyikapinya kalau ada ujian dari Allah itu, apakah saya ini banyak dosa ya, kok dikasih sakit? Ya, memang orang yang dikasih sakit itu mesti berkaitan dengan dosa. Ya. Nah, kalau kita sebutkan orang yang sakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti itu ujian, berarti dilatih oleh Allah kita untuk sabar. Di dalam surah Asy-Syu'ara disebutkan, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit Allah yang mengobatinya, yang memberikan kesembuhan. Berarti apa? Sakit itu tidak datangnya dari Allah, yang memberikan kesembuhan juga Allah. Kita disuruh sabar, berusaha. Jadi kalau ada orang yang sakit terus dosanya banyak, enggak juga. Ujian dari Allah Subhanahu. Kalau orang yang sakit itu adalah karena dosa, nanti Nabi Ayub itu paling banyak dosanya. Sakitnya paling lama. Ya uji. Segala orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan diuji.
Sehingga yang namanya iman, kata Rasulullah, butuh pembuktian. Al-imanu la bitamanni walakin ma waqar fil qalbi wa saddaqahul amal. Itulah iman. Jadi yang namanya iman itu bukan sekedar angan-angan saja, tidak, tapi yang benar-benar sudah terucap di dalam hati, benar-benar diyakini di dalam hati, dan juga dibuktikan dengan amal perbuatan. Ada bukti. Mana buktinya orang yang beriman? Oh, setiap hari melaksanakan perintahnya Allah, 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Imannya semakin mantap lagi. 5 waktu tidak hanya dikerjakan di rumah, ia kerjakan di masjid. Apa-apa kerjakan di masjid, luar biasa. Bukti iman. Selain itu bukti iman lagi apa? Biar kita jihadnya, kita senantiasa semangat untuk mencari ilmu. Sehingga mencari ilmu itu ada batasnya. Mencari ilmu untuk perjuangan, mencari ilmu bukti dari iman kepada Allah. Sehingga apabila kita itu semangat beribadah, semangat pula kita senantiasa menuntut ilmu. Karena ibadahnya kalau tidak kita dasarkan dengan ilmu, rusak kita ibadah. Rusak ibadah. Makanya kita semangat untuk ilmu, butuh pengorbanan. Itulah Bapak Ibu bukti kalau kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang benar-benar beriman, iman yang benar, hak. Jadi apabila kita ini senantiasa mengikuti yang disarankan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, inilah sebagai bukti keimanan kita. Semakin mantap iman seseorang, semakin kuat iman seseorang, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti bisa mencapai derajat yang tinggi, menjadi orang yang ihsan. Yang ihsan apa? Orang yang senantiasa bermuqarabah, mawas diri dan merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak itu kalau kita beribadah terus merasa diawasi oleh Allah, kira-kira oh pasti benar-benar kita beribadah. Saya dilihat oleh Allah, ini sholat subuh saya. Saya dilihat oleh Allah, taklim saya dilihat oleh Allah. Pasti apa? Kita akan senantiasa berusaha dengan sempurna ketika kita beramal. Ibadah apapun merasa dilihat oleh Allah. Inilah yang benar-benar. Dan ada itu Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mahwal ihsan, apa itu dengan ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah ihsan. Jika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kau melihatnya. Jadi orang yang telah mencapai ihsan itu apabila kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kalian tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah bahwa kalian ketika beribadah itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mampu melihat Allah, tidak mampu kita melihat Allah, tapi kita yakin bahwa ketika kita beribadah itu kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita itu beribadah merasa dilihat oleh Allah, berusaha. Tapi kadang-kadang seranya beribadah itu kan merasa dilihat oleh Allah. Kita senangnya kadang-kadang kalau beribadah itu apa? Senangnya dilihat oleh manusia. Kalau kita beribadah sebelah kita ada orang banyak, biasanya oh sepertinya apa? Dikhusu-khusukan.
Kenapa kita ibadah kita kadang-kadang senangnya dilihat oleh manusia? Kita punya anak itu kalau kita beribadah ditungguin oleh orang tua yang mau ngapain. Tapi kalau orang sudah ihsan yang dia bukan manusia, Allah yang melihat. Kalau kita menyadari bahwa Allah itu yang mengasih segala-galanya, tentunya kita beribadah itu sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin. Kita baik itu ibadah kita yang sifatnya yaitu bilisan dengan lisan kita atau dengan gerakan kita, berusaha yang sempurna. Sehingga kita sedikit-sedikit harus memahami apa yang kita baca. Di dalam sholat, kalau kita itu memahami apa yang kita baca, biasanya insya Allah kan, ya tidak cuma dulu lagi. Karena itu semuanya manfaatnya buat kita semuanya. Kita baru doa di antara dua sujud saja. Ya, duduk di antara dua sujud itu kan sudah luar biasa ya. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Luar biasa dari 8 permohonan. Tapi kadang-kadang ini tidak terus kita paham. Misalkan kalau yang bahasa Arab itu kita nggak bisa bahasa Arab kan nggak apa-apa. Yang penting tadi ketika kita sholat, yang kita baca, usahakan kita itu berusaha paham. Minimal Fatihah itu kita tahu artinya. Mulai dari ta'awudnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kita pahami artinya. Biar apa? Tambah kita khusyuk kita di dalam sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Masih aku berlindung kepada Allah. Karena setan itu, maaf ya Bapak, dia senantiasa menggoda kita dan berjanji terus-menerus menggoda kita sampai akhir hayat kita. Dan setan itu kita tidak mampu melihatnya, tapi setan itu mampu melihat kita. Sehingga tiada lain kalau kita berlindungnya kepada Allah. Karena yang bisa melihat setan ya Allah. Goib. Kita tidak mampu melihat setan, setan mampu melihat kita. Kepada siapa lagi kita berlindung? Kita tolong kepada siapa? Gak bisa kita bertolong kecuali hanya kepada Allah. Karena kita tidak mampu melihat setan. Sehingga Allah sudah berikan cara tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bayangkan kita punya musuh, kita nggak bisa melihat, tapi dia bisa melihat kita. Tapi Allah sudah kasih tahu juga caranya bagaimana. Berlindunglah kepada aku. A'udzubillahi minasyaitonir. Karena nggak ada yang bisa melindungi ketika digoda setan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita senantiasa mau sholat, kita mau baca Al-Quran, pastilah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, bacaan Fatihah kita Pak. Ini memang Fatihah ini. Karena memang menjadi rukun dan Fatihah. Rukun. Allahu Akbar. Kita fahami Allah Maha Besar. Padahal kita memahami tafsirnya luar biasa. Bacaan Fatihah. Apalagi terus ditambah lagi ikram kita. Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wa asila. Terus cara inna sholati wa nusuki. Kita pahami insyaallah salat kita akan tambah khusyuk. Semakin hari tambah sempurna. Jadi bacaan sholat terus lagi. Biar apa kita ini sholat kita ini tambah sempurna. Ini kalau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nggak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya saja. Bacaan sholat kita sedikit sekali.
Apalagi yang kita ambil yang rukun-rukun, hanya takbir yang rukun qauliyah yang dibaca itu kan cuma ada 5. 1 takbir, 2 bacaan suratul Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat sholawat, yang kelima salam. Itu doang. Salat itu sebenarnya yang rukun. Selainnya dari sunnah. Dan terus kita jangan menganggap yang sunnah itu kan penting juga. Penting juga itu sunnah itu. Yang rukun lebih penting, yang sunnah pun juga penting. Kita berdoa dan doa kita di dalam sholat istimewa lagi. Sudah dituntut dalam surah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi firli Allah, alhamdulillah, ya Allah, warhamni saya, ya Allah. Luar biasa itu doa. Kalau kita resapi ketika kita itu duduk di antara 2 sujud, luar biasa. Dapat permohonan kita nasihatkan kepada Allah. Wa'afi wa'afan, kita dimaafkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Maka dari itu kita berusaha menjadi orang yang ihsan, merasa bahwa diri kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang mukmin yang sebenarnya. Ulaika humul mu'minuna haqq. Mereka adalah orang yang mukmin yang sebenarnya. Buktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak beramal berusaha, beramal dengan sempurna. Tidak asal-asalan, sempurna dia berusaha. Maka di ujungnya disebutkan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Di dalam hidup kita ini yang kita cari ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tidak akan meridhoinya Allah, tidak akan kemudian mendapatkan kasih sayang dari Allah, disenangi oleh Allah kalau tidak dapat ampunan dari Allah. Lahum maghfirah. Mustahil orang akan selamat nanti di akhirat kalau tidak memperoleh ampunan dari Allah. Lahum maghfirah, ampunan. Kalau kita belum diampuni oleh Allah berarti ada dosa. Ini ayat ini ya, tentunya ayat yang memberikan kita motivasi agar kita senantiasa menjadi orang yang bersih, orang yang suci. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Sehingga seseorang akan selamat nanti kita di akhirat kalau dapat ampunan dari Allah. Sampai ada doa yang mungkin sering kita baca, doa selamat. Wa taubatan qabla al-maut. Awil alaina fi sakaratil maut. Karena itu doa selamat. Disebutkan itu wa maghfiratan ba'dal maut. Dan ampunan setelah mati. Setelah mati itu sudah mati masih juga mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kenapa? Pentingnya ampunan dari Allah. Kalau belum diampuni oleh Allah, walaupun sudah berada di alam kubur, belumlah selamat dia. Sehingga ketika kita menyebutkan wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah mati, berarti dari mana ini ampunan setelah mati? Orang yang mati kan amalnya terputus. Selesai kita mati, amal terputus, gak bisa tambah lagi. Tapi disebutkan di sini wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah mati. Berarti berasal dari mana? Berasal dari orang yang hidup. Orang yang hidup mendoakan orang yang sudah wafat. Ini namanya apa? Maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah mati. Ada mungkin kesalahan, ada mungkin dosa, ada beban tadi. Bisa jadi mungkin ada hutang-hutang yang belum diselesaikan. Dari orang yang hiduplah akhirnya bebannya selesai. Jadi orang yang hiduplah karena doa-doanya sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika ada orang yang wafat, orang yang meninggal, ada tugas dari keluarganya apa itu? Wa ikramu shodiqiha,
memuliakan teman-temannya. Karena teman-temannya kalau dimuliakan, mereka apa? Mendoakannya. Sehingga kalau ada orang yang meninggal, siapa yang banyak mendoakan? Apakah anak-anak kita? Bukan, teman-temannya. Kalau kita punya saudara, punya bapak meninggal, yang banyak mendoakan teman-temannya bapak, teman-temannya ibu. Maka kita diperintahkan apa? Memuliakan teman-temannya. Kalau orang itu mengandalkan anak cuma berapa? Saya sering ketemu orang itu, kalau saya tanya orang tuanya meninggal kemarin juga baru saja untuk tambahin dosen UI meninggal. Saya tanya, Pak Ibu, anaknya berapa? Cuma satu. Anaknya satu. Makanya teman-teman banyak itu. Anaknya berapa? Satu, jelas satu. Ya Allah. Kalau kita itu mengharapkan dari anak cuma satu, makanya Rasulullah hadis menyebutkan tadi, kalau orang tua kita meninggal, bapak kita meninggal, wa ikramu shadiqiha, muliakan teman-teman. Sehingga apa? Teman-teman itulah yang senantiasa sama doakan mulai. Karena dimuliakan. Maka dari itu ampunan dari Allah itu sangat penting. Sehingga kita setelah menyelesaikan sesuatu, pasti apa yang kita sebut istighfar. Kita habis sholat saja istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena pengampunan Allah inilah yang menjadikan kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang membuktikan keimanannya dengan berhijrah dan berjihad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia telah membuktikan keimanannya, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka adalah maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga rezeki yang itulah yang dijanjikan oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita bersama-sama dengan kita senantiasa berhijrah, meninggalkan sesuatu yang buruk-buruk menjadi sesuatu yang baik, apalagi juga yang makruh-makruh kita tinggalkan menuju yang sunnah-sunnah. Apalagi yang sudah baik kita tambah lagi yang lebih baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar membuktikan kita benar berhijrah, walaupun kita bukan hijrah pindah dari tempatnya, dari Mekah ke Madinah, atau mungkin dari kampung kita ke Kubah Biklan, ini juga kita sudah berhijrah juga. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik, sehingga setiap pergantian tahun kita berusaha menjadi orang yang baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Demikianlah mudah-mudahan satu ayat tadi kita bisa menambahkan dalam hidup kita sehari-hari. Mudah-mudahan senantiasa berkeberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita, sisa-sisa